orang Bluro, orang Pati, orang Kudus, orang Demak. Dia berdoa di sini, terus merasa berhasil. Malam tuh ini penuhan semut ini, Mas. Akhirnya dia tuh mungkin aja opo ini yang membawa jalan saya bisa nyarutang. Akhirnya tombok nomor semut itu dapat 4 angka, dia tuh akhirnya bisa nyarutang itu. Oke teman-teman, jadi masih di Alas Ketonggo dan masih ditemani Mbah Suyitnyo selaku juru kunci. Kita akan menuju ke tempat yang dinamakan apa, Mbah? Kori Gapit. Kori Gapit yang ada di sana. Oke, Mbah, kita sambil jalan kita cerita. Ya, kenapa Mbah kok dinamakan Kori Gapit? Nah, kalau soal tanya nama, saya tuh nggak ngerti kok namanya Kori. Nek Kori kan pintu. Kenapa kok Gapit kan? Nah, apa mungkin dulu masuknya dia tuh dari sini kan nggak tahu itu loh Mas. Bisa jadi di sana kan, itu adalah pintu gerbang kan? Iya kan gitu, kok Kori Gapit gitu. Tapi ternyata yang tinggal di situ, yang jaga di situ itu kan Poro Patih karo Wadyabolonya. Jadi Brawijaya topo di sana tuh dia yang jaga di situ tuh pengikut-pengikutnya. Jadi lebih dikenal juga dengan pertapaan Prabu Brawijaya. Iya. Kalau yang di sini Soekarno, yang sana Prabu Brawijaya ngoten nggih. Iya. Jadi situ Patih prajurit kan di situ gitu. Terus Watu Dakon tuh kan keputrennya. Ya. Dan agak berjauhan. Nang di sana lagi ada lagi nggak yang suananya lagi, Mbak? Enten Umbul Jambe. Umbul Jambe. Ya Umbul Jambe. Kalau berjalan dari Kori Gapit berapa jam kira-kira? Umbul Jambe. Yo ada nek setengah jam lebih. Lebih ya, harus. Wong ada 2,5 kg. Oh. Ya lumayan jauh, Mbak. Lumayan. Ini lurusnya 2,5 kg. Dan kalau nggak ada yang nganter pasti nyasar. Iya banyak jalan, Mbak. Soalnya banyak percabangan ya. Iya, cabang-cabang itu. Dan ini masih di area perkebunan warga. Ya. Ini perhutani, Mbak, sini, Mbak. Perhutani ini kan digarap sama masyarakat sini ya, Mas. Itu tanami kacang, ketela. Nggak ada tanaman apa tumpang sari ya, itu? Jagung, apa dari jagung, udah panen. Kedelai itu baru panen. Ini masyarakat sini dikasih kegiatan supaya tidak mencuri kayu. Oh gitu. Iya. Gitu ya Mbak ya. Iya, yang lainnya aja apa marung. Kalau yang sudah ada tanamannya jati sudah nggak boleh tanami Bang ya? Iya, nggak boleh. Gitu. Ini kan baru habis ditebang. Oh dulu ini ada apa? Jati? Ini Mauni. Mauni ya. Mauni sama Sono. Ini hutan persapan Mas namanya. Hutan persapan. Kalau musim kemarau kan tanaman kayu Jawa itu kan nggak rontok itu daunnya. Oh, itu buat pernapasan jati kan gugur. Iya. Itu buat pernapasan. Betul. Nah, namanya yaitu jagung, kacang, kedelai, ketela, kunir. Ada kunir juga ini. Ada dua cungkup di sana, Mbak. 3 kalau nggak salah, nggih. Sama apa itu? Oh, nggih. Yang satu dapur. Yang satu dapur, yang satu pendopo, yang satu pundennya. Kok ada dapurnya, Mbak? Ya kadang-kadang orang bermalam di situ. Oh, gitu. Ya. Jadi masak-masak sendiri gitu. Ya, masak sendiri. Masih sering, Mbak, didatangi ziarah gitu? Sering. Ini mobil-mobil ini. Bawa mobil juga ke sini? Iya, mobil ini. Ini kan orang ke situ. Dan orang dari jauh juga, Mbak ya? Iya, orang jauh ya. Tidak mau jalan kan bawa mobil. Ya, ini bekas mobilnya ini. Bukan mobil ngangkut hasil panen ya? Enggak, panen itu diangkut tidak motor sama orang sini ya sebabnya. Yang bau kan orang sini. Bau namanya, Mbak? Iya, bau. Baru dengar saya bau. Bau itu garap gitu ya? Iya, garap. Nah, kita hampir sampai ya. Sampai yang dinamakan Kori Gapit yang diduga ini mungkin dulu pintu gerbang masuk ke Alas Ketonggo, ngoten Bang ya? Iya, namanya kok Kori Gapit. Ya, Kori itu pintu Gapit itu terjepit atau digapit gitu ya. Apa dulu mungkin mau masuk sini ada kayu gini ya, enggak tahu ya. Ada gempuranya sudah ambruk atau apa gitu ya. Iya. Nah, sebelah kanan ini yang dapur ini, Mbak. Itu dapurnya. Ini dapur. Ini pendoponya. Nah,
yang ini pendoponya. Ya, yang sana itu pundennya. Nah, di sana itu pundennya. Unik ini pundennya ini seperti gunung. Iya, Pak. Ya, ada tanahnya. Yang tanahnya itu enggak ketika digempur naik lagi ngeten nggih. Ya, dulu tanahnya sana di Palenggan sana dulu. Oh, gitu. Di sana digempur Nah, dan dipindah sini tuh. Ini pendoponya, Bang nggih. Ya. Nah, ini pendoponya. Lah di situ kok banyak patung. Nah, Ya, patung-patung. Nah, itu ya. Lebih ke kerajaan, Bang nggih. Prabu Brawijaya V. Iya, Brawijaya V, Bang. Prabu Brawijaya V. Ya itu. Yuk kita ke sana. Ya, itu Patih paling. Patih. Ya. Patih Singomenggolo itu. Oh. Loh, ini ada arcanya. Ya. Sekarang kasih arca. Nah, kita sudah sampai di sebuah tempat. Maupun itu. Ada orang itu. Ya, Mbah Yitno, di sini kita sudah sampai di lokasi yang dinamakan Kori Kapit dan sebuah, kalau kita lihat sekilas seperti makam, namun ini bukan makam, Bang ya? Bukan, petilasan. Ini juga batu, Mas, ini bawah ini. Jadi di bawah gundukan tanah ini batu? Batu besar ini besar ini. Seperti di Palenggan besar. Cuman sini yang juga ini, besar. Yang ini juga ditutup? Ya, keramik. Ditutup keramik ini supaya enggak, maksudnya orang sekarang kan nantinya doa itu tempatnya ya bersih, ya enggak hujanan gitu. Lebih nyaman gitu, Bang? Ya, kalau orang-orang diaspora ya biar itu aja. Apa adanya ya? Apa adanya itu kalau orang kebudayaan. Ya. Nah, ini tanah, Mbah, yang kita buat penasaran. Tanah ini ditaruh atau seperti apa ini, Mbah? Oh, ini tumbuh sendiri. Tanah ini tumbuh sendiri? Dulu sini tidak ada tanahnya, Mas, dulu. Yang ada di Palenggan sana. Ya sama ini. Mumbul sendiri itulah. Waktu itu tanah itu habis diambil sama orang Bluro, orang Pati, orang Kudus, orang Demak. Nah, saya tanya itu buat apa? Menurut dia itu katanya buat tolak tikus di sawah. Tolak hama. Jadi bawa itu banyak-banyak. Itu bawa kruasek besar-besar itu. Akhirnya di sana itu surut, kok sini ganti yang timbul begitu loh. Oh, yang di sana yang di bawah? Iya, yang di Palenggan itu dulu di pas tengah itu buyak gini nih. Nah, sana habis diambil orang itu. Kan akhirnya sampai dalam di gerong kan nggak boleh. Krowok ya? Iya. Krowok. Terus akhirnya nggak boleh. Terus berapa bulan kemudian nih ganti sini yang timbul sampai sekarang itu. Jadi ketika di sana krowok, sini malah naik? Iya, mau naik. Jadi dulu sini nggak ada ya, cuma rata gitu aja. Bukan rayap, Bang ya? Ya mungkin rayap. Mungkin rayap. Tapi ya? Wong bawai batu loh. Seandainya rayap kan mungkin bawahnya ya, kayu. Anu kan anggur apa? Lebih baik di situ. Banyak tonggak-tonggak di kiri kanannya toh. Ya, kenapa kan kok milih batu? Kok kenapa di sini? Apa kok di sana lo kan lucu. Ada kaitannya dengan yang di sana. Ya, mungkin kan ya itu ada kaitannya. Nah, dinamakan Kori Kapit yang tadi kita sudah sepil seperti apa tadi. Awal mula, Mbah, ditemukan ini, Mbah. Siapa yang menemukan dan seperti apa, Mbah? Loh, yang menemukan ya nenek moyang kula riyin sing riyin, boy. Dari leluhur sudah? Dari dulu sudah namanya ya Kori Kapit itu. Singomenggolo begitu. Singomenggolo. Tapi berupa batu, Bang ya? Ya, tapi batu besar gitu. Ukuran inilah batu besar. Dulu ada pohon ri tanjang. Kelampis bukan? Bukan, pohon duri tanjang itu rine sing gini, buah seperti kelampis tapi bukan. Nah, buahnya bundar-bundar sak gini. Tapi akhirnya mati dibangun itu, ya mungkin dipatahin lah. Dibangun ini. Ini yang renovasi sebagus ini dari pihak warga sini atau masyarakat ya? Masyarakat lokal sini. Masyarakat lokal sini. Swadaya, Bang ya? Swadaya. Jadi mungkin dia berdoa di sini, terus merasa berhasil, terus akhirnya dia tak dandanane mungkin gitu bisa. Berarti dari salah satu pelaku ritual yang pernah berdoa di sini dan sukses, betul. Itu yang berinisiatif membangun tempat ini. Ngoten nggih, Bang? Oke, dan ini kan
kita lihat banyak sekali. Ada juga Iya. kotak, itu. Jadi Iya kan kan? dulu cuma ini. Eh, Jadi dulu yang bangun ya yang dapat nomor dari sini tuh. dapat nomor. Oh iya Mbah, saya Hmm. juga sedikit baca artikel bahwa Korigapit itu sering ya digunakan orang ritual untuk minta nomor togel dulu ya. Dulu zaman SSB gini Mas. SDSB, betul. Itu namanya Mas Joko itu kan waktu itu jadi manajer KUD. Hmm, Waktu itu dia punya hutang itu 45 juta. Saking bingungnya. Ketelayak gitu. Ya, akhirnya yo ritual di sini, ritual di sini. Kalau dari sini tuh dia tuh bawa makanan ya seperti tempe gembuk goreng, limpong gitu. Kan dulu belum ada warung sini, masih dedet belum ada lampu. Oh, Mbah bekal gitu maksudnya. Iya, Mbak bekal dari desa sana ke sini. Tapi pun enggak pernah kok ada semut, ada apa tuh enggak. Lah, waktu itu pas enggak bawa karena warung kehabisan ke sini. Malam tuh ini penuhan semut ini Mas. Akhirnya dia itu mungkin aja opo ini yang membawa jalan saya bisa nyarutang. Akhirnya tombok nomor semut itu dapat 4 angka dia tuh akhirnya bisa nyarutang itu. Waktu itu menang banyak hampir 300 lebih ya, juta kok. Di Ini zaman SDSB loh itu. di zaman 80-an gitu. Iya 80-an ke bawah. 80 SDSB. Dia bisa nyarutang, bisa beli tanah, bisa beli bis. Oh, sampai Waktu itu wong bis engkel itu hanya 50 juta kok waktu itu kok. Lah sawah itu 1 hektar itu hanya berapa? 30 berapa juta baru ya. Sawahnya itu. Iya, akhirnya dia itu kena sakit. Kena sakit itu akhirnya ya habis itu harta itu dari nomor itu juga. Jadi kekayaan yang beliau peroleh dari Ya SDSB itu habis. Itu habis dengan Habis buat untuk berobat. Untuk berobat dia. Jadi sawahnya yang 2 hektar dia jual, bisnya jual, mobilnya jual. Habis kembali karena dia cuci darah terus ya akhirnya belakangan tuh. Dan setelah itu tempat ini terkenal dengan nama tempat apa ya, Pesugihan Togel ya kalau nggak salah. Ya, Tempat makanya ritual. kan orang-orang kan ada yang cari nomor, tapi kan enggak namanya rezekinya orang kan enggak betul. mungkin mesti begitu kan enggak mungkin Iya, lah. Ya mungkin lantaran dari sini siapa Ya Pak cuma Joko itu ya. lantaran kan karena dia sudah Benar-benar bingung, benar-benar bingung lah. terpepet ya. Enggak Putus ada asa. jalan keluar, aku harus dari mana, saya enggak ada penghasilan kecuali hanya waktu itu SDSB. Nah, sekarang togel, Iya. tutup gelap di mana mampu banyak. Terus kalau barangkali jenengan paham berapa hari beliau bersemedi di sini waktu Tiap itu? malam. Tiap malam. Kalau siang kerja, dia itu kerja, Oh, gitu ya? kerja di Kaudi. Jadi Malamnya manajernya Kaudi sana kok sini sana kok. Kalau malam nanti ke sini. Jam 4 pagi pulang. sambil bawa bekal makanan Iya, itu. sering sama saya juga waktu Oh, sama itu. jenengan juga. Cuma saya enggak ikut beli lah pokoknya. Oh, gitu ya. Iya, Seandainya jenengan ikut beli kaya raya. ya dapat, tapi aku enggak mau. Mas. Oh, pernah nazar. Ya, dia ngomong, besok aku nek iso anu tak doan omah ngomong. Akhirnya enggak dikasih kali, malah sudah mendekati ya, sudah cuci darah ke Jogja sana cucinya. Baru ingat. Itu yang di apa itu bapak angkatnya itu bilang sama Pak Mudin. Tekono diitno Pak Mudin dhisik Mas Joko ki omong apa ning Korigapit kan gitu. Lah jam 4 sore gitu Pak Mudin ke tempat saya. Mas Joko dhisik omong apa? Lah kan dhisik lho omong arep ngetu omah ora diduki iki piye? Karo arep mbledhes kok ora mblek kula ngaten. Akhirnya ku Mas, mari Mas. Mari. Loro niki mari tapi ndak lama juga. Sembuh. Bar ngetuki rumah ini, bar mbledhes di sini tuh sembuh. Sembuh sudah. Periksa ke Jogja ya sarannya cuma 1 bulan sekali, tapi kan sudah rusak awak itu. Oh iya, sudah lama nih. Kelamaan terus akhirnya sampai meninggal itu. Tapi ya namanya orang meninggal kan ada yang mungkin di anu sana. Mungkin ya tanah yo wayahe mati. Iya. Mati urusan Gusti Allah kan. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Jadi nih teman-teman, sebuah gundukan tanah yang ini
apa ya? Nah, yang Termasuk duduk di sini kan yaitu Ah, Patih Singomenggolo Patih. sama prajurit-prajuritnya. Patih Singomenggolo ya. Ya, Bukan Prabu Brawijaya, bukan. bukan. Brawijaya topo di sana. Oh. Dulu kan belum ada jalan Mas ini, belum masih hutan belantara kan dulu. Nggih. Jalan kan Belanda yang bikin. Iya. Zaman Mojopahit 1407 piro itu kan masih hutan Masih belantara hutan ini. ya. Ya. Dan waktu kejadian itu juga masih hutan gini. Masih hutan belantara sini, masih alam semua kayu ini. Nggih. Nggih. Pernah nggak Mbah ada kejadian, jangan kan desanya kan rumahnya kan nggak jauh dari ini. Ada seperti cahaya di malam hari. Oh banyak Mas, sering ya cahaya itu waktu tapi belum ada listrik. Oh. Itu hari-hari tertentu lah keluarnya itu. Di sini Kadang-kadang juga, tuh Bang, ya? ya keluar itu sampai separuh jati itu ya pewadang gitu, tapi Menyala gitu. ya nyala pewadang itu seperti awan gini. Ya. Tapi kalau dilihat dari jauh sana ya enggak. Oh. Nah, waktu sini mengeluarkan lampu banyak itu lihatnya malah dari Kerambi, di sini enggak ada. Tapi kalau dari Kerambi sana kelihatan Srigati, Kali Tempur itu kelihatan. Dulu Ya. tahun berapa tuh? 90 berapa itu loh. Ya intinya ya mungkin ya ini kerajaan gaib atau perkampungan gaib atau Nah, apa kalau gitu ya. menurut sejarah kan hutan di Pulau Jawa itu kan ada 4 hutan yang misteri. 1 Purwo, 2 Ketonggo, 3 Roban, 4 Larangan Jawa Barat. Itu ada seperti Purwo ya buat lagu orang Mojopahit, Iya. sini Mojopahit. Roban ya terkenal Iya, hutan alas itu roban. hutan Nggih. Terus tuh, ada lagi hutan Sancang, Garut ya, itu ya. hutan larangan Larangan itu. namanya ya. Itu yang buat lagu Brawijaya itu. Oke. Mbah Yitno terima kasih. Oke. Jenengan sudah berkenan mengantar kami walaupun agak sakit kakinya tapi alhamdulillah sampai juga Mbak nggih. Iya ya. Di lokasi yang Iya. dimana ini dulu punya cerita bahwa pernah ada orang sukses di Iya. tempat ini. Tapi jangan dijadikan contoh ya kita apa ya? Ya, pilih yang baik lah. Iya, kalau ada jalan yang lebih baik, lebih usaha yang lebih baik lah. Kesannya seperti siri gitu ya, kesannya sih ya. Tapi semua itu kan berdoa itu dimanapun tempat bisa Mbak nggih. Ya itulah seperti di sini kan Mas Joko kan tetap ada yang kuasa Iya. tidur sini kok ndak bawa makanan banyak semut Iya. penuh. Nah, itu kan namanya wong semut yang punya ya Gusti Allah. Nggih. Jadi Kejadian itu dia disimpulkan jadi rezeki kan urusannya orang masing-masing. Iya. Gitu ya. Ya petunjuknya seperti itulah. Ya. Mau tuku ya kena, ora ya kena ya iki kan Nyatanya gitu. yang ikut ya ndak beli kecuali Mas Joko sendiri. Nggih. Oke Mbak Yitno, semoga jenengan Oke, segera sembuh masih. sakitnya dan Iya. terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan kali ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini karena sebagai manusia biasa tentu kami tidak luput dari salah hilaf maupun lupa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.